antara tanda kita diperhatikan Allah, di antara tanda kita diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita bisa melakukan ketaatan dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya kita mendapatkan perhatian daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan taufik daripada Allah dan dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melakukan ketaatan dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana hasil daripada taat, yang mana hasil daripada mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti mendapat kebaikan daripada Allah dan dijauhkan Allah daripada segala keburukan. Amin ya rabbal alamin. وقد أرشدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى كنوز كثيرة من كنز الخيرات، وأعلمنا بأن الملأ الأعلى يختصمون في الدرجات، وأعلمنا بأن الدرجات تكون في إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وفي هذه الخيرات، أي المسابقة في الأعمال الصالحات الشاكات على النفوس، وكلما زادت العبادة مشقة على النفس كان الأجر فيها أعظم عند الرب سبحانه وتعالى. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sangat menganjurkan kita untuk berlomba-lomba supaya dapat pahala yang banyak, supaya kita di sisi Allah Subhanahu wa taala derajat tinggi yang kita dapatkan. Dan di antara cara supaya kita dapat banyak pahala, supaya kita tinggi derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu lakukan ibadah-ibadah yang mana hawa nafsu berat untuk melakukannya. Contohnya melakukan wudu di waktu yang berat untuk melakukan wudu. Contohnya apa? Berwudu di waktu malam, berwudu di waktu subuh, harinya dingin, kita melakukan berwudu. Nah, ini lebih besar pahalanya daripada berwudu di waktu siang. Begitu pula kata Habib, kasratul khutu ilal masajid, memperbanyak langkah ke masjid. Semakin banyak langkah kita ke masjid, maka semakin banyak pahala dan semakin tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ringkasnya, semakin berat ibadah yang dilakukan, maka semakin besar pahala yang didapatkan. والمساجد إنما يعمرها من ثبت الإيمان في قلبه، يكون عمارة المساجد التي هي محل الصلاة، والمساجد التي هي قلوب المؤمنين عمارتها ما يكون إلا من المتقين المؤمنين. فلهذا من مرض قلبه ذهب لمن يعرف أمراض القلوب وكيف يعالج تلك القلوب، فحينئذ يتسبب في شفاء قلبه. كما أن الإنسان إذا مرض بدنه ذهب إلى الطبيب ليتعالج، كذلك إذا أصيب القلب بشيء من هذه الأدواء التي هي مهلكات للأرواح مبعدات عن رب البريات الله سبحانه وتعالى، من عجب أو كبر أو رياء أو حقد أو نحو ذلك من تلك الأمراض
Di antara tanda keimanan sudah melekat kuat di dalam hati yaitu memakmurkan masjid. Alhamdulillah kita sembahyang subuh berjamaah. Mudah-mudahan iman kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan iman ini kita bawa sampai kita meninggal dunia. Amin. Di antara tanda iman sudah melekat di dalam hati kita yaitu kita senang untuk memakmurkan masjid. Hati kita terpaut kepada masjid, rasanya nyaman banget ke masjid. Ketika sudah selesai sholat, balik ke rumah, menunggu-nunggu kapan lagi ke masjid. Ini menunjukkan hati yang beriman. Ini yang menunjukkan hati yang sehat kata Habib. Tetapi perhatikan, jikalau hati kita malas, berat untuk pergi ke masjid, melakukan sholat berjamaah, maka ketahuilah ketika itu hati kita sedang sakit. Kalau hati sakit, maka cepat-cepat obati. Cari orang yang bisa mengobati penyakit hati. Dan penyakit hati ini berbahaya. Penyakit hati ini berbahaya, bisa menghilangkan iman, bisa membawa kepada kebinasaan terutama di akhirat kelak. Kata Habib, kalau kita sakit, kalau badan kita sakit, kita cari obat, kita cari dokter. Jujur apa tidak? Ya kan? Kalau kita garing, kalau kita sakit, kita cepat berobat, kita cepat cari dokter. Seharusnya ketika hati kita sakit, roh kita sakit, ada penyakitnya. Penyakitnya seperti apa? Ujub, merasa bangga, merasa hebat, ria, ibadahnya dan ikhlas, minta ria, ada iri dengki, ada dendam kepada orang lain. Ini di antara penyakit hati. Kalau ada penyakit hati di dalam hati, maka cepat-cepat diobati, jangan dibiarkan. Karena kalau dibiarkan bisa membawa kepada kebinasaan. Dan di antara hati yang sakit itu berat untuk pergi ke masjid. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah sholat berjamaah di masjid. Amin. فكما يجب على الإنسان أن يتعلم ما يصلح صلاته وعبادته، يجب عليه أن يتعلم ما يصلح قلبه مع الله سبحانه وتعالى، إذ القلب هو محل نظر الله سبحانه وتعالى. Sebagaimana kita wajib belajar tentang wudu, belajar tentang sholat, belajar tentang bersuci, wajib hukumnya. Begitu pula wajib hukumnya untuk mempelajari dan berusaha membersihkan hati. Jadi ada bersuci zahir, ada bersuci batin. Ada zahir, ada batin. Wudu wajib kita pelajari, sholat wajib kita pelajari. Begitu pula hal-hal yang berkaitan dengan hati, maka kita pula wajib mempelajarinya. فالقلوب يقول فيها الحبيب المحبوب محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم.
بنظافة الباطن إلا باتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه المعلم الأعظم والمرشد الأعظم لهذه الأمة المرحومة باتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما يتأتى أن يكون الإنسان قلبه نظيف إلا باتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا ذا خلق حسن إلا باتباع جد الحسن محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلو بعد عن التقوى ولا يقال هذا عن الخلق الحسن، مهما عمل من أفعال طيبة لا يقال لا خلق حسن إلا إذا كان على منهج جد الحسن محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إذ من سيرته يخرج ويؤخذ كل أدب حسن. Dan di antara cara supaya hati kita bersih, mudah-mudahan hati kita bersih. Di antara cara supaya hati kita bersih yaitu dengan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kita bisa merasa hati kita akan bersih, penyakit macam-macam. Caranya apa segera bersih? Zahir kita berusaha mengikuti Nabi Muhammad SAW. Sehingga dengan berkat zahir kita mengikuti Nabi Muhammad, sehingga batin kita pelan-pelan sedikit demi sedikit akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa zahir, takwa di mana tubuh kita takwa. Meskipun hati kita masih belum bersih, tapi lakukan takwa. Ikuti Nabi Muhammad SAW, berakhlak beradab dengan Nabi Muhammad SAW, maka yang sebelumnya hati kita belum bersih, maka akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa zahir kita takwa, beradab, berakhlak dengan Nabi Muhammad, berakhlak dengan akhlaknya Nabi Muhammad SAW, maka dengan cara itu hati akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Habib, dan kita misalnya aku bersih aja dulu hatiku hanya beribadah. Jadi memperhatikan hati, jadi mujahadah dulu. Perlu berjuang kita, zahir kita nih betul-betul bertakwa kepada Allah, maka hati akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. ونظر في هذا الزمن وترك الصلاة وقال أن قلبه قد صلى فيكفيه ذلك عن الصلاة، وادعى أن اتصل بنور النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فذاك لم يتصل بنور النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذ لا يتصل بنور محمد إلا كل تقي، لكنه لبس عليه إبليس الخسيس فظهرت له شرارة من شرارات إبليس فتوهم أن ذاك نور، وإنما هو نار تحرقه في الدنيا وتحرقه في يوم القيامة وهو لا يدري المسكين. Jangan seperti sebagian kelompok kata Habib. Jangan seperti sebagian kelompok yang mana mereka itu ketika dipadahi, ayo sembahyangan, jadinya hati kami sudah sembahyang. Cukup aja hati sembahyang. Ada atau tidak? Adalah. Jadi cukup hati kami sembahyang. Yang penting hati kami ingat, hati kami sembahyang masalah kami ke masjid. Kami ada baru lagi, jadi ada baru lagi yang sembahyang. Yang penting hati kami sudah sembahyang, karena hati kami sudah sampai kepada nur Nabi Muhammad SAW. Hati kami ini sudah nyambung, jadinya terhubung dengan nur Nabi Muhammad. Jadi kalau baru lagi sembahyang sudah sampai Tuhan, jika Tuhan baru lagi jadinya cukup hati kami yang sembahyang. Nah ini dia Habib, mereka itu tertipu dengan tipu daya syaitan. Dikira ujur, dikira sampai kepada nur Nabi Muhammad SAW, padahal sampainya kepada nar. Jadi ada nur, ada nar, ada
sampaikan neraka ya. Sampaikan neraka tertipu dengan tipuan iblis dikira cahaya padahal api neraka. Nah orang seperti ini kata Habib, nah merasa ada perlu lagi sebanyak rukuk sujud, ada perlu kami hati kami itu bukan cahaya tapi api yang membakarnya di dunia dan dibakar pula nantinya di akhirat. لكن في البعد عن سنة النبي وهجر شرع النبي محمد ظهرت في هذا الزمن كثير من المعاملات التي لا يقرها الشرع. كثير من المعاملات الربويات ظهرت عند الناس فلم ينكرها منكر ولا أستاذ ولم يأمر بالمعروف أحد ولم ينهى عن المنكر أحد. فلهذا صارت هذه الأمة كل يوم تفقد شيء من أحكام دينها لبعد هذه الأمة وابتعادها عن شرع نبيها محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فبعد ذلك يموت العلماء ولا يأخذ أحد عنهم العلم فيتخذون الناس رؤساء جهال فيضلون ويضلون. بهذا يكون موت الأمة بموت العلماء ولا يأخذ عنهم أحد العلم. فبعد ذلك يفتون ويسألون فيفتون بغير علم فيضلون أنفسهم ويضلون غيرهم كما هو مشاهد في هذا الزمن. ما أكثر المتكلمين وما أقل الفقهاء بأمر الدين. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi jangan hati-hati dengan kelompok-kelompok seperti itu. Namun jadikan sembahyang karena sampai itu bisa diumpati nyata anak-anak jadi sampai tapi kata kata-kata. Mudah-mudahan kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara ulama Habib kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa hal tersebut bisa terjadi ke Habib? Karena kita ini sudah di zaman sekarang ini kita jauh daripada bujur-bujur belajar syariat Nabi Muhammad SAW. Nah, bujur-bujur untuk belajar ilmu Nabi Muhammad sekarang ini jarang. Buktinya apa? Buktinya jarang. Banyak diantaranya banyak transaksi yang ada sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Karena sesuai sana muamalahnya keliru. Kenapa muamalahnya keliru? Karena tidak ada yang menyampaikan menyampaikan hukum yang benar, hukum yang sah. Kayak muamalah misalnya deh, bukan ada tapi disampaikan. Akhirnya ada aja hari-hari karena terjadi muamalah, terjadi transaksi yang keliru, yang kada sesuai dengan ajaran. Bahkan kata Habib, kadang ustadznya pun kada paham, kada mengerti. Tapi yang kada mengerti ketika ditakuni wajib menjawab. Ya kan? Ada ngerti padahal, tapi ketika ditakuni wajib menjawab kada tahu. Ketika ditanya wajib menjawab. Akhirnya apa? Akhirnya salah. Akhirnya umat tersesat. Dan memang sudah seperti ini yang kita lihat di akhir zaman kata Habib. Di akhir zaman ini yang berceramah banyak. Berceramah ada. Berceramah banyak. Tapi yang bisa berceramah, yang bisa membuat di hadapan orang banyak, tapi yang bujur-bujur alim itu sangat sedikit. Sehingga kita lihat jarang, sedikit yang berani atau menyampaikan misalnya perkara itu salah, berani menyampaikan ini kan boleh. Jarang. Berbeda bisa aja, tapi ketika sudah berbeda dengan hukum Allah itu banyak
ini menjawab. Pada akhirnya yang bertakwa ini sesat, yang ditakwa sesat, kemudian yang sesat ini menjawab kemudian menyesatkan kepada orang lain. Nah, jadi Habib, mungkin ada pertanyaan, silahkan. Sini ini salah satu mufti di kota Tarim. Silakan, jangan takut. والشراء أونلاين جائز ما دام يستوي مع الشروط من قبض للمبيع ومن رؤية للمبيع فذلك جائز، وإن نقص من الشروط ذاك لا يصح، كأن يبيع شيء قبل أن يبيعه فذاك بيع باطل. Jadi yang jual beli online boleh dan sah dengan catatan syarat-syaratnya terpenuhi. Di antara syarat yang terpenuhi, kita bisa tahu barang yang kita beli. Tahu tidak? Nah, ini yang perlu hati-hati ya. Beli online ini karena melihat gambar itu bagus, pas besok tidak ada yang baru. Ya kan? Nah, ini perlu hati-hati. Dan juga Habib, membeli barang itu kita jangan menjual barang yang tidak ada, yang bukan milik kita, Nanti kita ini kadang ambil lagi barang kita, kalau kita jual kepada orang lain, itu kada boleh jadi. Paham lah? Belum menjadi barang, kalau kita ambil barang kita jual sudah. Itu ada sah. Jadi ada memang boleh, yang ada mempermasalahkan yang jauh, dekat, komunikasi itu kan masalah. Cuma lihat syarat-syaratnya terpenuhi apa ada. Jadi yang melihat yang kita tukar, yang melihat barang kita kayak apa yang kita tukar. Nah, lawannya tadi apa? Yang menjual ini memang barang itu, barangnya dia jual. Paham maksudnya kan? Jadi barang tadi sudah dia obat tadi diambilnya barang. Kan yang penjualan tiket itu kalau jual, ada yang belinya baru dijual. Jelas insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang lagi viral dari Menteri Agama sendiri bahwa kita menjaga suara azan doa itu. Terus yang kedua, bahkan kita disamakan suara azan dengan anjing menggonggong. Apakah kita itu masyarakat harus melawan atau harus menurut? Terima kasih. الميكروفون حقيقة نعمة إذا استخدمت الدعوة إلى الله، لكن لا يبلغ الزيادة عن حده حتى يصير أذية للآخرين. المايك نعمة بحسب حاجة الناس إليه، لكن للأذان أما إذا تسبب في إيذاء الناس فينبغي أن يقتصر إذا الشيء إذا زاد عن حده رجع إلى ضده. سبب انتقال أعداء الإسلام علينا اليوم لما نحن تحولت حياتنا كلها إلى تمثيل، فلا نؤذن إلا بمايك.
حياتنا صارت تمثيل، فلهذا ابتلينا بمن يؤذينا في ديننا. Mikrofon kata Habib atau sistem ini nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dulu kalina, sekarang alhamdulillah ada. Ini nikmat daripada Allah. Pelihara juga. Jangan sampai mengganggu orang lain. Maksudnya apa? Jangan terlalu nyaring. Memang dianjurkannya nyaring. Memang dianjurkan nyaring kata. Ada mau nyaring yang dari kedatangan Yormas ya. Cuma jangan nyaring banget misalnya. Kalau soalnya sampai ke Banjarmasin nyaring benar. Artinya sesuai hajat ya Habib, sesuai keperluan. Jadi kan mungkin warga sekitar sini sampai mana kan kira-kira ya. Artinya ini menarik, sudah ada nyaring dianjurkan, apalagi adzan memang dianjurkan banyak menyaring, tapi jangan terlalu nyaring yang sudah berlebihan. Ya kan? Apa aja yang sudah berlebihan katakan bagus sesuai hajat. Dan kadang kata Habib, kita ini kadang mikrofon kebanyakan nyanyi, kadang mau agak-agakan ada juga. Mau agak-agak ada juga. Contoh dalam hal lain kamera misalnya, kamera foto, kadang misalnya ketika acara nikah, hakun aja baru udah nikah, enak mobil tuh nikahan, kenapa? Tim kamera belum datang. Jadi model kehidupan kita ini kehidupan bangsa ya, artinya model ketujuh kamera dilihat, model kayak artis kan artinya. Akhirnya apa? Sampai mau berzawaj, acara nikah, acara perkawinan yang bagusnya, yang sunnahnya disegerakan, hakun aja ditunda. Kenapa? Tim kameramen belum datang. Jadi model segalanya itu harus direkam, harus difoto, harus ditampilkan. Nah itu kehidupan kita sekarang. Nah ketika kita sudah keadaan kita seperti itu, maka ada orang yang mengganggu agama kita. Jadi Habib jawab mengenai adzan menyaring. Adzan menyaring memang dianjurkan, tapi jangan berlebihan. Paham? Karena kalau sudah berlebihan itu kadang-kadang sudah kadang pasang lagi berlebihan. Ya, paham insyaallah. ينبغي أن يراعى كل أصحاب المسجد أن هناك المريض وأن هناك كبير السن ينزعج من ارتفاع الأصوات، خصوصا من يشغل القرآن قبل الأذان بنصف ساعة بأعلى الأصوات، ولا هناك من يستمع للقرآن، فذاك حقيقة استهانة بالقرآن، لأن حتى من في المسجد لا يستمع للقرآن، ومن خارج المسجد مشغول عن القرآن. وإنما كان السلف الصالح يذكرون بالصلاة بالدعاء والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Di antaranya pula Habib, kita mesti perhatian pula di sekitar kita. Mungkin ada yang gadis, ada yang sakit, ada yang orang tua, dan ada di kontak kajun saja. Nah itu makanya jangan terlalu nyaring. Nah terutama Habib masalah mengaji sebelum adzan. Kadang setengah jam sebelum sholat sampai makanya nyaring
jangan berlebihan ya. Jangan berlebihan. Artinya kita kan ada orang garing, ada orang sakit, ada orang tua, kan maju sini meninggal saja kayak gitu. Cuma belum jangan. Yang menangatinya hanya jangan belum atas dasar kada senang dalam Al-Qur'annya belain kada senang dalam bacaan Quran atau terganggu itu belain. Ya paham kayak kita. Yang penting kita jangan berlebihan kita. Nyaringnya jangan berlebihan, ternyata jangan terlalu sok-sok, yang penting jangan berlebihan. Bagus campur doa bahkan kadang menyetel mengaji dan Habib di masjid nyaring di luar pada di dalam. Yang di dalam pun tidak mendapat, yang di luar mendapat banget. Insyaallah jadi intinya jawaban ringkasnya jangan berlebihan nyaring, terutama dari masalah adan dituntut nyaring, tapi nyaringnya jangan terlalu nyaring banget. وحكم الشرع أن كل من استهزأ بسنة ثابتة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أذان أو سواك أو غير ذلك فحكمه أنه يخرج عن دين الإسلام، فتجب استتابته ليعود إلى الإسلام وينطق بالشهادتين ويرجع عن ذلك الاستهزاء. Dan mengenai hukum agama, orang yang menghina syariat Nabi Muhammad, orang yang menghina sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti ada dihinanya, seperti siwak biasanya dihina diolok-olok, padahal sunnah jelas itu sunnah Nabi Muhammad, jelas itu ajaran Nabi Muhammad, maka hukumnya ya Habib keluar daripada agama Islam, yaitu kontak menghina syariat Nabi, mengolok-olok syariat Nabi. Jelas sudah, jelasnya itu kan kalau dihinanya, diolok-oloknya keluar daripada agama Islam. Maka orang seperti itu disuruh bertaubat, ayo jangan ditaubat, kembali kepada agama Islam. أما موقفكم أنتم الذين لا حول لكم ولا قوة فإنكم تستطيعون إزالة ذلك المنكر. سنتنا في اجتماع على المسجد وغيره من المساجد لمدة 40 يوم، يقومون قبل الفجر بساعة أو نصف ساعة ويدعون على ذلك المستهزئ بسنة النبي محمد وبشرع النبي محمد، فإنه لن يمضي عليه 40 يوم إلا وهو تحت التراب. Jadi Habib, orang yang seperti itu disuruh bertaubat, doakan, mudah-mudahan sadar jika ada orang kayak itu menghina syariat Nabi Muhammad, jelas itu syariat Nabi Muhammad, maka doakan supaya bertaubat. Kalau mau bertaubat juga aja Habib. Nah, kita ini jadi apa yang kita harus lakukan jadi Habib? Posisi kita ini jadi Habib kalau mau apa-apa. Ya kan, la haula wala quwwata illa billah. Kita mau apa-apa ya Habib. Apa ada kamu? Nah, cuma jadi Habib. Munyam-muyam mau pilih bisa juga. Apa taubat kada mau? Kalau mau taubat tidak akan baik. Sebelum subuh kumpul di masjid, ini jamaah sebelum subuh kumpul di masjid 1 jam atau 1 jam sebelum subuh kumpul di masjid. Doakan ya, doakan dan berdoa untuk 40 hari. Doakan yang baik 40 hari. Pun kada sadar juga doakan ulang 40 hari. Namun kada sadar juga dalam 40 hari itu ada lawas jadi kurang didoakan yang baik sudah, misalnya menjadi itu didoakan, ayo bapak jadi sama, dinasihati jadi sama. Iya, فعل هذا أنت لمن تريد أن تعرف ما هو الفتوى، لكن تريد أن يفتى
كأن تخرج في الشوارع وتصيح في الشوارع تريد فتوى بذلك، ليست هناك فتوى. إذا ما قدرت حتى على الدعاء آخر الليل لمن يستهزئ بدين النبي، أنت ما تنصره في الشارع ونصرت ربك في المسجد فتنصر ربك في الشارع. Nah, jadi itu lebih baik ya daripada kita misalnya pujian di jalan, ya pujian di jalan. Bukan mana ikan cuma lebih baik kata Habib kita berdoa di akhir malam berdoa. Buktikannya ya, kita buktikannya 40 hari 40 malam kita berdoa. Kita lebih jelas lah tahta turab dalam tidurnya. Ada lagi atau mana? Melanjutkan tadi bahwa ya, apakah kita mendoakan orang yang tidak kenal dengan kita dan jauh dari kita, termasuk yang menyamakan ajan dengan golongan anjing tadi, termasuk apakah kita wajib mendoakan? Jadi intinya kita tadi kan disuruh bertobat, doakan yang baik, ngomong juga dah doakan yang terbaik aja sudah. Dia berdua mau kita dan supaya kembali ke bawah tanah yang asalnya tanah, kembali ke tanah. Ya silakan pertanyaan yang lain. ثم الصيام حتى في دعاء النازلة ما أنكرت المنكر كل يوم تشوفون المنكر خليها تزيد المنكرات كل يوم. Dan selain itu kata Habib, ya kita banyak juga hari-hari melihat yang munkar. Selain hal itu misalnya kita pula ada melihat hal-hal yang munkar, tapi kita ada diam. Kita ada mengingkari. Akhirnya karena kemungkaran yang ada dibiarkan, pada akhirnya bertambah dan bertambah. Bahkan kita kadang jarang melakukan qunut nazilah. Ya kan? Kita jarang melakukan qunut nazilah. Qunut nazilah kan doa kalau ada orang Islam ditimpa musibah kita kawannya. Semua qunut aja Pak. Untuk yur semua qunut ada juga ada qunutnya ada banyak daripada kesukaan. Jadi jangan kemungkaran sekitar kita dulu kita berusaha untuk kita hilangkan. Ya gara-gara kemungkaran yang ada dan biasa dibiarkan pada akhirnya merambat. Ya silakan ada pertanyaan yang lain. الجنة وارزقنا اللهم من الله إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا